Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian semua? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-1. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan mengikuti pembelajaran hari ini. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita ya. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Benda-benda di sekitar kita. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada bermacam-macam benda yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda ya anak-anak. Batu, gelas, dan buku juga benda. Nah, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati atau benda tidak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa ya anak-anak. Massa benda itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku, mereka menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan yang bukan benda? Coba kalian perhatikan, apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Anak-anak ingat ya, bahwa benda itu adalah mempunyai massa dan menempati ruang. Apakah panas dan cahaya memiliki massa dan menempati ruang? Cahaya dan panas bukanlah benda ya anak-anak. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang juga. Oleh karenanya, cahaya dan panas tidaklah disebut sebagai benda. Nah, kamu telah membaca wacana tentang benda. Lalu amatilah gambar-gambar di bawah ini ya. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Kalian masih ingat bukan? Yang termasuk benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kali ini kalian diminta untuk melingkari gambar yang tidak atau bukan termasuk benda. Pada gambar berikut ini ada panas api unggun. Apakah panas api unggun ini merupakan benda? Ya, tepat sekali. Panas api unggun bukan merupakan benda karena tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang. Kita lingkari ya panas api unggun. Kemudian gambar kedua, minyak goreng. Menurut kalian, apakah minyak goreng ini merupakan benda? Ya, benar. Minyak goreng merupakan benda karena memiliki massa dan menempati ruang. Berikutnya, cahaya lampu. Cahaya lampu ini apakah termasuk benda, anak-anak? Benar sekali. Cahaya lampu bukan termasuk benda ya, karena tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang. Kita lingkari ya cahaya lampu di sini. Selanjutnya, ember. Ember ini benda atau bukan ya? Ya, ember adalah sebuah benda. Kemudian,
Es. Kalau es ini benda atau bukan ya, anak-anak? Ya, benar sekali. Es merupakan sebuah benda karena es memiliki massa dan es juga menempati ruang. Bagaimana dengan gambar berikutnya? Balon ini bagaimana anak-anak? Apakah sebuah benda atau bukan? Ya, tepat. Balon adalah sebuah benda. Nah, berikutnya bagaimana dengan suara? Suara benda atau bukan ya? Ya, benar. Suara bukan merupakan benda karena suara tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang, serta tidak dapat ditimbang ya. Nah, kita lingkari suara yang tidak termasuk benda. Selanjutnya, ada gambar radio. Radio ini benda atau bukan ya, anak-anak? Ya, radio sudah pasti sebuah benda. Selanjutnya, ada hewan. Nah, gambar hewan ini apakah merupakan benda atau bukan? Ya, tepat. Hewan merupakan sebuah benda. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang merupakan benda, mana yang bukan merupakan benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Sekarang perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Jadi, benda-benda di sekitar kita itu warna, bentuk, dan ukurannya masing-masing berbeda ya. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Jadi dilihat dari bentuknya benda itu sendiri. Berdasarkan ukuran, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ada yang panjang dan ada juga yang pendek ya anak-anak. Selain itu, benda juga mempunyai bentuk yang beragam. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di atas ini ya. Ada yang bentuknya bola, segitiga, persegi, persegi panjang, ada yang berbentuk kubus, dan lain-lain. Selain itu, benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Coba perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang biru, ada yang abu-abu, ungu, jingga, putih, hitam, dan lain sebagainya. Nah, bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu ya. Lalu kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Untuk kelompok benda satu, kalian bisa kelompokkan benda misalnya yang berwarna putih. Benda-benda apa sajakah yang berwarna putih? Kalian bisa tuliskan papan tulis atau whiteboard, lantai kelas, Eternit ruangan kelas, kertas pada buku tulis, atau kertas pada buku gambar kalian. Nah, untuk kelompok benda yang kedua, kalian bisa tuliskan atau kelompokkan berdasarkan ukurannya. Misalnya, kalian tuliskan benda-benda yang berukuran besar, seperti misalnya lemari, meja, kursi, pintu, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kelompok benda yang ketiga. Kalian bisa menuliskan benda-benda yang berbentuk lingkaran, seperti misalnya uang logam, jam dinding, bola, tutup botol minum, dan lain sebagainya. Nah, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda ya. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Benda dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenisnya, ada benda hidup dan benda tidak hidup. Yang kedua, berdasarkan fisiknya, yaitu ukuran, bentuk, dan juga warna.
Serta yang ketiga, berdasarkan cirinya, yaitu mempunyai massa dan mempunyai berat. Kalian bisa ya mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kalian berdasarkan dengan jenis, sifat fisik, dan juga ciri-cirinya. Berikutnya, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, di sini ada alat pengukur ya anak-anak, ada penggaris, dan juga ada beraneka macam meteran yang digunakan untuk mengukur benda. Benda-benda di atas ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Kalian perhatikan ya, bentuknya berbeda-beda, warnanya pun berbeda-beda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Coba perhatikan penggaris berikut ini. Setiap alat ukur mempunyai satuan ya anak-anak. Perhatikan satuan pada alat ukur di atas. Jika kalian memiliki penggaris, kalian perhatikan ya, satuannya berupa apa. Karena biasanya pada sebuah penggaris, kadang-kadang ada dua ukuran. Di satu sisi mempunyai satuan sentimeter dan di sisi yang lainnya menggunakan satuan milimeter atau mm. Coba perhatikan penggaris kalian masing-masing ya. Satuan yang dipakai pada penggaris itu biasanya adalah cm atau sentimeter. Coba cari tahu ya satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Lalu bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Nah, perhatikan ya pengarahan dari Bu Guru. Kalian perhatikan di sini ada sebuah benda yaitu penghapus pensil. Penghapus ini kita akan ukur ya anak-anak. Cara mengukurnya adalah perhatikan ujung yang sebelah kiri. Nah, di sini harus sejajar dengan angka 0. Setelah sejajar dengan angka 0, kita perhatikan ujung yang satunya ya anak-anak. Ujung yang satunya ini sejajar dengan angka 3. Artinya bahwa panjang dari penghapus ini adalah 3 cm atau 3 cm. Nah, itulah cara mengukur ya. Jadi kalian harus pastikan ujung yang satu itu berada di titik 0 dan kalian tinggal lihat ujung yang satunya lagi berada di titik berapa. Nah, itulah panjang sebuah benda. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah krayon. Perhatikan ya, ujung yang satu berada di titik 0. Sementara ujung yang satunya lagi, yang di sebelah kanan, berada di titik berapa anak-anak? Perhatikan angka yang ada di penggarisnya. Ya, ada di angka 7. Berarti krayon ini panjangnya adalah 7 cm. Berikutnya ada krayon yang lain. Krayon berwarna biru ini panjangnya berapa anak-anak? Perhatikan ya, ujungnya harus ada di titik 0. Dan ujung yang satunya kita perhatikan ada di titik berapa ya? Ya, ada di titik 10. Berarti panjang krayon ini adalah 10 cm. Bagaimana? Kalian sudah bisa ya mengukur sendiri benda-benda yang sudah ditetapkan berikut ini. Selanjutnya ada pensil. Coba kalian hitung panjangnya berapa ya? Ada yang sudah dapat? Ya, tepat. Panjangnya adalah 6 cm. Karena ujung yang satu berada di titik 0 dan ujung yang satunya berada di titik 6. Jadi, panjang pensil ini adalah 6 cm. Berikutnya ada spidol. Spidol ini panjangnya berapa anak-anak? Ya, benar. Panjangnya adalah 12 cm. Selanjutnya ada pulpen. Pulpen ini coba kalian lihat ya. Perhatikan berapakah panjangnya. Ada yang sudah dapat?
Ya, benar sekali. Panjang pulpen ini adalah 11 cm. Karena ujung yang satu berada di titik 0 dan ujung yang satunya lagi berada di titik 11. Sehingga panjang pulpen ini adalah 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan ya anak-anak. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Kalian bisa coba ya di rumah. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Berikut ini adalah contoh alat musik ritmis. Kalian perhatikan alat musik berikut ini ya. Di sini ada triangle, ada tamborin, ada maracas, ada kastanyet, dan ada kendang. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis ya anak-anak. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis yang tadi sudah Bu Guru sebutkan. Coba kalian sebutkan lagi ya. Yang pertama adalah alat musik yang bernama apa? Ya, namanya adalah triangle. Yang kedua adalah alat musik yang bernama tamborin. Dan yang ketiga adalah alat musik yang bernama maracas. Yang keempat itu namanya kastanyet. Dan yang kelima itu adalah kendang. Masing-masing alat musik ini mereka bisa berbunyi, menghasilkan irama lagu namun tidak memiliki nada ya. Berbeda dengan alat musik yang lainnya seperti pianika, piano, mereka memiliki nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah alat-alat musik yang bukan ritmis. Sedangkan ini adalah alat musik ritmis, yaitu kalian ingat alat musik yang tidak bernada, namun bisa menghasilkan irama lagu. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita juga dapat loh menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Ayo kita berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut ini ya. Nah, di sini kita akan berlatih memukul pola ketukan berirama dengan simbol-simbol. Untuk simbol yang pertama adalah 5 jari, yaitu untuk ketukan yang kuat atau K. Selanjutnya, 2 jari, yaitu untuk ketukan sedang atau M. Dan yang terakhir, 1 jari, yaitu untuk ketukan yang lemah atau L. Perhatikan untuk pola yang pertama, yaitu di sini 5 jari dan 2 jari. 5 jari menunjukkan suara yang kuat dan 2 jari menunjukkan suara yang sedang. Jadi, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berikutnya untuk pola yang kedua, di sini disimbolkan dengan 5 jari, 1 jari, 1 jari, yaitu kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Nah, kalian bisa coba ikuti pola irama di atas berikut ini ya. Selanjutnya, untuk pola yang ketiga, nah di sini digambarkan dengan 5 jari, 1 jari, 2 jari, 1 jari. Berarti kalian harus menggunakan tepukan yang kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Begitu seterusnya ya anak-anak. Kalian bisa berlatih di rumah dengan memukulkan atau menepukkan tangan kalian mengikuti pola irama yang sudah disampaikan tadi. Kalian juga bisa gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda ya anak-anak.
Coba saja kalian pukulkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Pasti bunyinya berbeda-beda. Nah, bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri ya. Tampilkan di depan kelas. Coba perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Di sini ada Udin, Beni, Edo, dan teman-teman sedang membunyikan alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar. Mereka menggunakan galon, menggunakan kentongan, dan menggunakan kaleng bekas. Kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Buatlah pola irama sendiri ya. Nah, berikutnya di sini ada sebuah lagu yang berjudul Teka-teki, yaitu ciptaan Ibu Sud. Apakah di antara kalian ada yang sudah bisa menyanyikan lagu Teka-teki berikut ini? Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Nah, anak-anak, setelah kita nyanyikan lagu teka-teki ini, apakah kalian bisa menebaknya? Benda apakah yang dimaksud? Ada yang tahu? Ya, benar. Benda itu adalah sebuah jam. Oke, anak-anak. Setelah kalian bisa menyanyikan, kalian bisa ulangi lagi di rumah ya, supaya kalian bisa lebih hafal. Demikianlah anak-anak, terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.